Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang short test pet problem dengan anggota Safa Salsabila, Helmi Jawari, Fenicia Yulian, Nurdianti, Arnaldo Heiklas. Short test pet problem yaitu jarak terpendek adalah bagaimana dari teori draft diberikan jarak berbobot. Masalah jarak terpendek adalah bagaimana menentukan jalur dalam graf yang meminimaliskan jumlah sisi yang menentukan jalur tersebut. Soal mencari jarak terpendek antara dua perpotongan peta garis. Masalah jalur terpendek dalam graf adalah masalah optimalisasi klasik. Graf disebut graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberi nilai atau bobot. Bobot pada setiap grafit dapat menunjukkan jarak antara kata terpendek dalam masalah jalur terpendek berarti pengurangan bobot pada jalur dalam grafis. Jenis-jenis short test pet. Terdapat beberapa jenis persoalan lintasan terpendek, antara lain yaitu yang pertama adalah lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Nah, yang kedua adalah lintasan terpendek antara semua pasangan simbol. Nah, yang ketiga lintasan terpendek dari simbol tertentu ke semua simpul yang lain. Yang keempat adalah lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tersebut. Suatu uraian pemecahan persoalan tentang graf berbobot G sama dengan FE dan sebuah simpul A. Penentuan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di G. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar 1.1 graf contoh persoalan lintasan terpendek. Lalu lintasan terpendek dari simpul 1 ke semua simpul lain diberikan pada tabel 1.1 yang di sebelah kanan ini. Lintasan terpendek pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dari tabel 1.1 ini terlihat bahwa lintasan terpendek dari 1 ke 2 berarti juga melalui lintasan terpendek dari 1 ke 3 dan 1 ke 4. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah suatu penemuan yang dipakai dalam pemecahan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 jurnal Murray-Child Matematik yang berjumlah A Note on to Problem in Connection with Graph dan dianggap sebagai algoritma Graphy. Permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lain adalah sebuah masalah klasik optimalisasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimalisasi karena permasalahannya mudah dimengerti, hanya menjumlahkan seluruh edge yang dilalui namun memiliki banyak pilihan solusi. Nah, menurut penelitian Microsoft Research Silicon Valley mengatakan ada banyak alasan mengapa penelitian tersebut mempelajari masalah pencarian jalan terpendek. Jalan terpendek adalah masalah optimalisasi yang relevan untuk berbagai macam aplikasi seperti jaringan routes, game, desain sirkuit, atau pemetaan. Deskripsi matematika untuk jaringan dapat diwakili G sama dengan F kali E yang berarti sebuah grafik J didefinisikan suatu set simpul vertex V dan kolektif H. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke N setidaknya ada N node yang sudah kita tahu jalur terpendeknya. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama adalah tentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik yang lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Nah, yang kedua adalah beri nilai bobot jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu setiap nilai 0 pada node awal dan nilai terakhir. Nah, yang ketiga adalah set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node
keberangkatan. Nah, yang keempat, dari node keberangkatan, pertimbangan node tetangga yang belum dilalui dan dihitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan lalu data jarak dengan jarak yang baru. Nah, yang kelima adalah saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkahnya. Postcode algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini juga menggunakan larik S sama dengan buka kurung SI tutup kurung dengan postcode 5 sebagai berikut. SI sama dengan 1 jika simpul I termasuk ke dalam lintasan terpendek. SI sama dengan 0 jika simpul I tidak termasuk ke dalam lintasan terpendek, dan larik atau tabel D sama dengan DI. DI sama dengan panjang lintasan dari simpul awal ke simpul I. Algoritma lintasan terpendek Dijkstra mencari lintasan terpendek dari simpul A ke simpul lain. Langkah 0 ini inisialisasi SI sama dengan 0 dan DI sama dengan MIJ. Untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, langkah yang pertama adalah isi SA dengan 1 karena simpul A adalah simpul asal lintasan terpendek. Jadi sudah pasti terpilih. Nah, SI D. Yang kedua adalah isi DA dengan tidak ada lintasan terpendek dari simpul A ke A. Langkahnya 2, 3, sensornya sampai min 1. Nah, cari J sedemikian hingga SC sama dengan 0 dan DJ sama dengan min D1, D2 dan seterusnya. Isi SC sama dengan 1. Pembaruan DI dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, dengan DI baru sama dengan MIN tutup kurung DI tutup kurung lama tutup kurung DJ sama dengan MIJ tutup kurung. Ini adalah contoh soal algoritma Dijkstra. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan itu, yaitu diberitahukan pada jarak terdekat dengan V1 ke V7 pada gambar di sebelah kanan ini. Nah, ini adalah contoh soal algoritma Dijkstra. Kita membahas tentang algoritma Bellman-Ford. Nah, algoritma Bellman-Ford ini dikembangkan oleh Richard Bellman dan Lester Ford. Algoritma ini sangat mirip dengan algoritma Dijkstra, namun algoritma ini mampu mengenai bobot negatif pada pencarian jalur terpendek pada sebuah graf berbobot. Algoritma Bellman-Ford ini merupakan pengembangan dari algoritma Dijkstra. Algoritma Bellman-Ford ini akan benar jika graf tidak terdapat circle dengan bobot negatif yang dicapai dari sumber. Di samping itu, algoritma ini menggunakan DU sebagai batas atas dengan jarak D tutup kurung U, V tutup kurung. Dari U ke V, algoritma ini melakukan inisialisasi jarak titik sumber ke titik 0 dan semua titik lainnya sampai tak terhingga. Nah, ini ciri-ciri algoritma Bellman-Ford itu adalah: yang pertama, bekerja walaupun terdapat H dengan bobot negatif. Yang kedua adalah harus direct H jika tidak graf akan memiliki circle dengan bobot negatif. Nah, yang ketiga adalah iterasi I menemukan seluruh sorted path dengan menggunakan IH. Nah, yang keempat adalah dengan mendeteksi circle dengan bobot negatif jika ada. Proses alur algoritma Bellman-Ford. Secara progresif, algoritma ini melakukan perbaikan jarak pada setiap titik ke sumber titik V di dalam V hingga dicapai lintasan dalil boolean true, yaitu jika grafik mengandung lingkaran tidak negatif, maka titik dapat dicapai dari titik sumber ke dalam kondisi lain dikatakan boolean false. Karena pada dasarnya algoritma adalah tahapan berpikir, maka saya akan jelaskan proses alur dari algoritma Bellman-Ford.
Pertama kita inisiasi dulu alur jalan tunggal 1 tujuan dimisalkan G dan S kecil. Tentukan titik node asalnya dan list semua node dan di sisi mana yang berhubungan antar node. Untuk setiap node dimisalkan I sama dengan 1 ke V, G, maka di loop mulai dari titik asal. 3. Untuk setiap sisi berbobot di EG dengan U adalah titik asal dan V adalah titik tujuan, maka menghitung jarak dalam setiap node. 4. Menyimpan informasi tersebut ke dalam list. 5. Untuk setiap node di E, menghubungkan list ke node terdekat atau tetangganya. 6. Ketika sisi berbobot dijumlahkan dengan keterhubungan terhadap tetangga terdekat, menunjukkan masih kurang dari jarak terkecil node, maka akan di looping lagi sampai menemukan list dengan jarak terkecil. Contoh soal algoritma Bellman-Ford. Pertama, hitunglah jarak terpendek dari atas hingga bawah pada gambar berikut. Langkah pertama terdapat 3 pilihan, yaitu jalur 6, 4, dan 8. Di sini meskipun yang terkecil adalah 4, tetapi dalam Bellman-Ford memperhatikan juga solusi totalnya dan memperhatikan jalur negatif yang akan dilalui. Jalur 6 dipilih karena kemudian hasilnya lebih sedikit dibandingkan jalur 4. Langkah kedua, kita pilih jalur 3 karena hasilnya akan lebih sedikit dibandingkan ketika memilih jalur 3. Langkah berikutnya, kita pilih jalur 4 sehingga kita sampai saat ini hasilnya -1 paling sedikit dibandingkan memilih jalur-jalur yang lain. Berikutnya, kita memilih jalur 5 sehingga akan lebih sedikit lagi, yaitu 6. Di sini terdapat 2 pilihan jalur, yaitu -2 dan -4. Meskipun -4 lebih sedikit dan akan menghasilkan hasil yang lebih kecil dibanding memilih -2, namun kita harus memperhatikan langkah selanjutnya. Pada jalur -4 akan kita lewati terdapat penjumlahan dengan 4, sehingga menghasilkan hasilnya akhirnya itu -6. Sedangkan pada jalur 2 setelah kita melewati akan terdapat penjumlahan dengan 1 sehingga hasilnya -7. Ini jelas lebih kecil daripada jalur lain. Inilah hasil akhir dari algoritma Bellman-Ford. Selanjutnya yaitu algoritma Astar. Astar adalah algoritma pencarian terbaik untuk menemukan jalur terpendek dengan komputasi minimal pada jalur node awal ke node akhir. Algoritma ini pertama kali dijelaskan oleh Peter Hart, Niels Nielsen, dan Bertram Rafael pada tahun 1968. Dalam makalah mereka disebut algoritma A, kemudian dengan optimasi heuristik disebut Astar. Astar algorithm adalah salah satu algoritma pathfinding yang paling komprehensif dan optimal. Artinya, rute yang dihasilkan merupakan rute lengkap terbaik, yang berarti algoritma dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Algoritma Astar dikenal sebagai salah satu algoritma yang paling sering digunakan dalam pencarian jalur dan traversal graph yang melibatkan jalur paling efisien antar titik yang disebut node. Notasi yang dipakai algoritma A adalah sebagai berikut. Dalam penerapannya, algoritma Astar memiliki beberapa terminologi dasar, diantaranya starting point, simple, notch, A, open list, close list, harga kos, halangan, atau unwalkable. Starting point adalah terminologi untuk posisi awal sebuah benda. A adalah simpul yang sedang dijalankan dalam algoritma pencarian jalan terpendek. Simpul adalah petak-petak kecil sebagai representasi dari area pathfinding. Bentuknya dapat berupa persegi, lingkaran, maupun segitiga. Open list adalah tempat penyimpanan data simpul yang mungkin diakses dari starting point maupun simpul yang sedang dijalankan. Closed list adalah tempat penyimpanan data simpul sebelum A, juga merupakan bagian dari jalur terpendek yang telah berhasil didapatkan. Harga kos adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan jumlah nilai tiap simpul dalam jalur terpendek dari starting point ke A, dan jumlah nilai perkiraan dari sebuah simpul ke simpul tujuan. Simpul tujuan yaitu simpul yang dituju. Halangan adalah sebuah atribut yang menyatakan bahwa sebuah simpul tidak dapat dilalui oleh A. Contoh soal algoritma Astar
adalah sebagai berikut. Tentukan jarak terdekat menggunakan algoritma A*. Baik, untuk berikutnya akan saya lanjutkan. Jadi, langkah keempat untuk menyelesaikan persoalan algoritma A* adalah di sini ada F dengan biaya terkecil yaitu 93 sebagai base node dan dipindahkan ke close. Jadi suksesor F dibuka yaitu H karena H sudah di open. Lalu selanjutnya maka akan dicek. Ternyata biaya dari C ke H melalui F yaitu 5 ditambah 5 jadi sama dengan 10 lebih kecil dari C ke H yaitu 20. Oleh karena itu, paren dari H yang sebelumnya C menjadi F. Jadi base node selanjutnya adalah FH sama dengan 90. Dan untuk close-nya adalah S, C, A, dan F. Sedangkan open-nya adalah B, G, dan H. Berikutnya yaitu langkah kelima. B dengan biaya terkecil yaitu 95 sebagai base node dan dipindahkan ke close. Suksesor B yaitu E, karena sudah open maka dicek. Jarak dari S ke E melalui B masih lebih besar, yaitu 25 ditambah 30 ditambah 75 sama dengan 130. Maka tidak ada perubahan paren dari E. Jadi untuk close-nya adalah S, C, F, A, H, dan B, sedangkan untuk open-nya adalah E, M, dan G. Langkah keenam yaitu E dengan biaya terkecil yaitu 110 sebagai base node dan dipindahkan ke close. Suksesor E dibuka yaitu G. Karena G sudah open maka harus dicek apakah paren dari G perlu untuk diganti. Ternyata biaya S ke G melalui E lebih kecil yaitu 0 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 15 ditambah 40 ditambah 0. Jadi sama dengan 75. Sedangkan dari S ke E melalui A yaitu 115. Jadi paren G dirubah ke E. Untuk close-nya adalah S, C, F, A, H, B, dan E. Sedangkan untuk open-nya adalah G dan M. Selanjutnya, G dengan biaya terkecil yaitu 75 terpilih sebagai base node. Karena base node sama dengan goal, berarti solusi sudah ditemukan. Jadi dapat ditarik kesimpulan, rute dan total biaya bisa ditelusuri balik dari G ke S. Karena setiap simpul hanya memiliki satu paren dan setiap simpul memiliki informasi biaya sebenarnya, yaitu G. Penelusuran balik menghasilkan rute sebagai berikut, dari S ke C, lalu ke F, lalu ke H, lalu ke E dan ke G, dengan jarak 75 km. Selanjutnya yaitu algoritma kelima, algoritma Floyd-Warshall. Jadi, untuk algoritma ini sendiri merupakan sebuah contoh penerapan dari pemrograman dinamis yang diperkenalkan oleh Robert Floyd pada tahun 1962. Namun, pada dasarnya memiliki kesamaan dengan algoritma yang pernah diperkenalkan sebelumnya oleh Bernard Roy pada tahun 1959 dan juga Stephen Warshall pada tahun 1962. Untuk algoritma Floyd-Warshall sendiri adalah salah satu varian dari pemrograman dinamis, yaitu suatu metode yang melakukan pemecahan dengan memandang solusi akan diperoleh sebagai suatu keputusan yang saling terkait. Jadi artinya solusi-solusi tersebut dibentuk dari solusi yang berasal dari tahap sebelumnya, dan ada kemungkinan solusinya lebih dari satu. Algoritma ini memiliki input graf berarah dan berbobot VE, di mana V adalah daftar titik atau vertex dan E merupakan edge atau daftar sisi. Bobot garis E dapat diberi simbol WE. Jumlah bobot sisi-sisi pada sebuah jalur adalah total bobot jalur tersebut. Sisi pada E diperbolehkan memiliki bobot negatif, akan tetapi tidak diperbolehkan bagi graf WIJ untuk memiliki siklus dengan bobot negatif.
Algoritma ini menghitung bobot terkecil dari semua jalur yang menghubungkan sebuah pasangan titik dan melakukannya sekaligus untuk semua pasangan titik demi titik, hingga mencapai titik tujuan dengan jumlah bobot yang paling minimum. Algoritma Floyd-Warshall juga dikenal dengan algoritma Floyd, algoritma Roy-Warshall, dan algoritma Roy-Floyd, dan juga algoritma WFI. Langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan algoritma Floyd-Warshall adalah: langkah pertama, yaitu mempresentasikan suatu graf sebagai suatu matriks berbobot, di mana bobot untuk masing-masing H adalah untuk Wij sama dengan 0 jika I sama dengan J, Wi, J jika I tidak sama dengan J dan I, J adalah E, dan sama dengan tak hingga jika I sama dengan J dan I, J tidak E. Format output berupa matriks N kali N berjarak. D sama dengan matriks Dij, di mana Dij adalah jarak dari vertex I ke J. Langkah kedua yaitu melakukan dekomposisi Floyd-Warshall. Urutannya adalah sebagai berikut. Untuk Dij, K merupakan panjang dari shortest path dari I ke J, sehingga semua vertex intermediate yang terdapat pada path, jika ada, terkumpul pada 1, 2, hingga K. Dij0 dikumpulkan pada Wij, di mana berarti kondisi tidak ada vertex intermediate. Dk menjadi matriks N kali N, atau matriks Dij K. Lalu tentukan Dijn sebagai jarak dari I ke J. Jadi yang dilakukan selanjutnya adalah menghitung Dn, yang beranggotakan elemen-elemen Dijn. Lalu hitung Dk untuk K sama dengan 0, 1, hingga N. Langkah ketiga yaitu menentukan struktur shortest path. Dalam hal ini harus dilakukan dua pengamatan terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh, yaitu 1. Sebuah shortest path tidak memuat vertex yang sama sebanyak 2 kali. Sebuah path yang memuat vertex 2 kali merupakan cycle. 2. Untuk sebuah shortest path dari I ke J dengan beberapa vertex intermediate, pada path dipilih dari kumpulan 1, 2, hingga K, dengan dua kemungkinan. Yang pertama, K bukan vertex pada path. Path terpendek mempunyai panjang Dij dalam kurung K-1. Kedua, K adalah vertex pada path, di mana path terpendek mempunyai panjang Dik dalam kurung K-1 ditambah Dkj dalam kurung K-1. Setelah melakukan pengamatan seperti tadi, kemudian dilakukan penentuan shortest path dari I ke J yang memuat vertex K. Shortest path tersebut memuat sebuah subpath dari I ke K dan sebuah subpath dari K ke J. Anda bisa melihatnya pada gambar. Setiap subpath hanya dapat memuat vertex intermediate pada 1 hingga K-1, dan sedapat mungkin haruslah paling pendek. Beri nama panjangnya Dik K-1 dan Dkj K-1, sehingga path mempunyai panjang Dik K-1 ditambah Dkj K-1. Dengan menggabungkan dua persamaan tersebut, maka didapat Dik K sama dengan min himpunan Dij K-1, Dik K-1 ditambah Dkj K-1. Selanjutnya, langkah keempat yaitu melakukan iterasi. Dimulai dari iterasi ke 0 sampai dengan N. Perhitungan yang dilakukan adalah menentukan D0 atau iterasi ke 0 sama dengan Wij, merupakan matriks bobot. Lalu menentukan Dk dengan menggunakan Dijk sama dengan min himpunan Dik K-1, Dik K-1 ditambah Dkj K-1 untuk K sama dengan 1 hingga N, di mana N adalah jumlah vertex. Hasil akhir dari algoritma Floyd-Warshall adalah matriks untuk iterasi ke N. Dari matriks ke N ini dapat dilihat shortest path untuk setiap vertex pada suatu graf. Selanjutnya adalah algoritma yang keenam, yaitu algoritma Johnson. Jadi, algoritma ini dapat digunakan untuk graf yang berbobot negatif dan untuk menyelesaikan masalah lintasan terpendek di setiap titik ke semua titik yang lain.
Untuk tujuan utamanya sendiri adalah menemukan urutan pekerjaan yang optimal untuk mengurangi max span atau jumlah total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Ini juga mengurangi jumlah waktu idle antara dua pusat kerja. Metode meminimalkan max span dalam kasus dua pusat kerja. Selanjutnya, metode ini menemukan max span terpendek dalam kasus tiga pusat kerja jika kendala tambahan terpenuhi. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya teruskan, yaitu pengertian algoritma Johnson. Merupakan penggabungan dari algoritma Bellman-Ford dan algoritma Dijkstra. Algoritma ini bertugas untuk mengonstruksi graf yang baru dengan menambahkan graf baru pada graf dan memberi bobot sisi yang keluar dari titik baru tersebut dengan 0. Langkah selanjutnya adalah mencari lintasan terpendek dari titik baru ke semua titik. Lintasan terpendek tersebut digunakan untuk mengubah bobot semua sisi pada graf baru agar bobot semula bernilai positif. Setelah itu dicari lintasan terpendek dari tiap titik ke semua titik lain dengan mengubah hasilnya dengan menggunakan hasil dari perhitungan berupa matriks. Dari matriks ini dapat diketahui panjang lintasan terpendek dari titik ke semua titik lain. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkonstruksi graf baru G dengan cara menambahkan titik baru, sehingga diperoleh V aksen sama dengan V plus S dan E plus SV kali V di V. 2, yaitu setiap titik V di V0 itu sama dengan W SV sama dengan tak terhingga. Dan yang ketiga yaitu menjalankan algoritma Bellman-Ford pada graf baru. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Jika terdapat bobot negatif, maka selesai. Jika tidak terdapat bobot negatif, maka hitung D SV yaitu V elemen V. Langkah-langkah algoritma Johnson. Ya. Yang keempat yaitu setiap UV di E. Dan yang kelima yaitu setiap V di V dijalankan algoritma Dijkstra untuk menghitung di bagian itu. Kemudian yang ketujuh seperti berikut dan ke-8 D sama dengan D UV. Langkah-langkah algoritma. Keterangannya WSV yaitu bobot sisi dari S ke V. DSV merupakan panjang lintasan terpendek dari S ke V. WUV yaitu bobot sisi baru dari U ke V. DUV merupakan panjang lintasan terpendek dari U ke V dan yang dihitung adalah bobot sisi baru yaitu W. DUV merupakan panjang lintasan terpendek dari U ke V. D aksen atau D besar yaitu matriks hasil perhitungan lintasan terpendek dari tiap-tiap pasangan titik dan bobot sisi yang digunakan adalah W. D besar merupakan matriks hasil dari perhitungan. Penjadwalan flow shop dengan metode Johnson algoritma. Misalnya, mesin dengan urutan proses M1, M2, dan M3. Semua job mempunyai urutan pengerjaan yang sama. Waktu proses job 1 pada mesin J disimulkan dengan TIJ. Algoritma Johnson untuk dua mesin dapat diaplikasikan pada problem N job 3 mesin bila memenuhi min lebih dari sama dengan max atau min lebih dari sama dengan max. Contoh soal. Dengan kata lain, minimal waktu proses pada semua job pada mesin 1 dan 3 harus lebih besar dari proses terpanjang pada mesin 2. Untuk mengaplikasikan algoritma Johnson, waktu proses 3 mesin dirancang ulang menjadi 2 mesin, yaitu M1 dan M2 dengan aturan waktu proses job pada M1 sama dengan TI1 plus TI2 dan waktu proses pada M2 yaitu TI3 plus TI2. Kemudian algoritma Johnson diaplikasikan pada M1 dan M2. Itu yang pertama, cara pengerjaannya dapatkan urutan optimal untuk 6 job berikut, di mana ke-6 job tersebut harus diproses pada mesin M1, M2, dan M3 dengan urutan tersebut. Dan jawabannya yaitu tes kondisi. Nah, pada tabel ini sudah dijelaskan. Yang pertama, minimal waktu proses di mesin yang pertama job 1 itu selama 4 menit. Minimal waktu proses di mesin yang ketiga itu 2 menit. Nah, ternyata syarat untuk dapat diterapkannya algoritma Johnson terpenuhi. Kemudian berikutnya waktu proses ketika mesin tersebut disusun ulang menjadi 2 mesin sebagai berikut.
Dengan algoritma Johnson didapatkan literasi sebagai berikut, yaitu literasi 1 seperti ini, literasi 2 dan literasi 3, dan juga literasi 4 dan literasi 5. Algoritma Viterbi. Algoritma Viterbi adalah algoritma pemrograman dinamis untuk menemukan urutan yang paling mungkin dari status tersembunyi. Disebut jalur Viterbi, yang menghasilkan urutan peristiwa yang diamati, terutama dalam konteks Markov persembunyian HMM. Algoritma ini merupakan aplikasi universal dalam mengkode digital CDMA dan GSM, satelit komunikasi ruang angkasa, dan LAN nirkabel. Sekarang juga dapat digunakan dalam pengenalan ucapan, sintesis ucapan, linguistik, komputasi, dan bioinformatika. Algoritma Viterbi menemukan string teks yang paling mungkin diberikan sinyal akustik. Dalam algoritma ini adalah yang dipakai metode dekode konvolusi. Kita menggunakan dekode trellis untuk dekode data yang diterima. Tujuannya untuk menemukan jalur terbaik trellis yang mengarah ke urutan yang diterima. Prosesnya yaitu membuat encoder trellis, kemudian dari encoder itu membuat diagram trellis dan mencocokkan bobot sehubungan dengan diagram itu. Dan yang terakhir, menemukan jalur pembobotan minimum di trellis. Contoh soal, di sebuah desa di mana penduduk desanya dalam keadaan sehat atau sedang sakit, dan hanya dokter yang dapat menentukan apakah seseorang dalam keadaan sehat atau sakit. Dokter mendiagnosis sakit dengan menanyakan pasien bagaimana keadaan mereka. Penduduk desa mungkin menjawab bahwa mereka dalam keadaan normal, panas dan batuk. Dokter percaya bahwa keadaan pasiennya beroperasi sebagai rantai Markov yang terpisah. Ada dua kemungkinan, yaitu sehat dan sakit. Tetapi dokter tidak mengamati langsung. Tiap harinya ada kemungkinan pasien akan mengatakan bahwa dia normal, panas, atau batuk tergantung dari keadaan mereka masing-masing. Sebuah pengamatan normal, dingin, pusing bersama dengan tersembunyinya negara sehat demam membentuk model Markov tersembunyi atau HMM dan dapat dipresentasikan berikut dalam bahasa pemrograman Python. Berikut penyelesaiannya. Nah, kode tersebut Stat P adalah keyakinan dokter tentang keadaan HMM saat pasien pertama kali berkunjung. Probabilitas transisi kira-kira H 0,57, favor 0,43. Transisi P adalah perubahan kondisi kesehatan dalam rantai Markov. Emit B menunjukkan kemungkinan setiap pengamatan yang mungkin normal, panas, atau batuk. Jika pasien sehat, ada kemungkinan 50% dia normal. Jika pasien sakit, ada kemungkinan 60% dia merasa batuk. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.